Silahkan untuk mulai, mic-nya di bawah untuk teman-teman Anda semua. Selamat malam, Bante. Saya dengan Cahyadi. Saya mau bertanya juga, sharing dikit, Bante. Mungkin kalau saya mengenal Dhamma, mungkin dari kecil saya diajari sama keluarga untuk, mungkin awalnya istilahnya kalau boleh itu cung-cung cep, Bante. Jadi sembahyang di depan altar, mancep dupa, terus pulang. Seperti itu. Nah, makin lama makin ke sini, saya bisa mempelajari beberapa praktik dhamma, mungkin meditasi, terus praktik dana, praktik sila, karena seiring umur juga ada pengetahuan-pengetahuan yang saya dapat, baik dari lingkungan vihara maupun dari para biku yang biasanya Dhammadesana di vihara atau di YouTube, begitu Bante. Tapi kadang-kala begini Bante, saya dengan mempelajari Dhamma, praktik Dhamma, kadang-kala itu juga ada istilahnya apa ya, lost control gitu Bante. Kadang-kala saya ini juga bisa marah, saya juga bisa istilahnya BT kayak gitu Bante. Seringkali kalau tidak sesuai keinginan itu bisa, aduh kok kayak gini ya, kok enggak seperti yang saya inginkan begitu. Nah ini kan kalau saya marah mungkin orang luar gini, alah kamu loh sudah ke vihara berapa lama kok masih bisa marah ya. Nah kayak gitu. Kadang-kala saya juga kalau pas marah ya sewot juga ya dengar kata-kata seperti itu Bante. Tapi kalau saat sudah reda itu ya juga ya. Saya ini udah lama ke vihara tapi kok masih bisa marah. Nah itu mungkin yang saya tanyakan, yang dimaksud tak lelah berjuang dalam Dhamma ini apakah sepanjang hidup kita ini harus belajar terus, atau wah saya sudah lama nih belajar Dhamma cukup kayaknya. Nah, mohon pencerahannya Bante. Terima kasih. Baik. Wah, ini pengalaman yang menarik ya, dan ini saya kira bukan hanya Saudara Cahyadi saja, tapi juga itu menjadi pengalaman kita bersama. Jadi orang sudah sering ke wihara masih marah aja. Orang sudah jalankan nata sila masih marah aja. Malah biku sama nera juga ada yang digituin juga. Oh sudah jadi biku, sudah jadi sama nera masih marah-marah aja. Nah jadi orang ini kadang punya konsep bahwa kalau kita sudah mengenal Dhamma, itu langsung berubah. Jadi semacam makhluk yang mungkin makhluk yang adanya cuma di film-film drama ya. Jadi makhluk yang sempurna lah, kelakuannya sempurna, bisa menerima kekurangan orang dengan baik sekali, tutur katanya baik sekali, sabar sekali. Wow, kita ini namanya bukan belajar ya, jadi ini temanya bukan tema belajar Dhamma. Tema kita berjuang di dalam Dhamma. Kalau cuma belajar itu masih ringan. Ya tadi saudara yang sampaikan, apa ini ya kita harus belajar sepanjang hidup kita. Loh, kita bukan belajar istilahnya, berjuang. Berjuang itu lebih berat loh daripada belajar. Kalau belajar kan lebih, belajar apa kamu hari ini? Oh, belajar menyanyi. Hari ini belajar apa? Berjuang apa? Nah, kalau menyanyi ya berjuangnya saya suaranya harus tinggi nih. Berjuang itu kan kesannya lebih lebih benar-benar membutuhkan usaha yang keras sekali. Dan ini saya lebih cocok dengan tak lelah berjuang dalam Dhamma. Bukan tak lelah belajar dalam Dhamma, tidak. Berjuang dalam Dhamma, cocok. Nah, jadi kalau tadi Anda ceritakan bahwa dalam proses hidup Anda, kecil mengenal Dhamma, ya ataupun mungkin mengenal agama Buddha secara tradisi, kemudian secara bertahap karena usia bertambah, pengalaman di dalam pergaulan di wihara dengan teman dan lain sebagainya, dengan para biku, dengan sumber-sumber Dhamma dari buku, mungkin dari YouTube, mungkin dari mana saja, dan akhirnya Anda menjadi yang hari ini yaitu sering ke wihara, sering belajar Dhamma,
ya mungkin pernah jadi samanera, mungkin belum pernah ya, tapi satu ketika mungkin punya rencana misalnya jadi samanera 2 minggu misalnya, nanti pulang masih 2 minggu lagi sudah jadi samanera masih wah marah-marah. Kita sudah jadi samanera bukan berarti terus jadi orang yang sempurna ya. Jadi Anda jangan juga jadi kebeban seperti itu. Wah, jadi emosi nih kalau saya dikatakan. Enggak usah. Biasa aja. Malah kadang Anda berpikir begini, saya sudah jadi samanera pun, saya sudah sering ke wihara pun masih emosional loh. Artinya apa? Saya masih kurang belajarnya. Nah, kamu semua yang jarang ke wihara, kamu ya harus banyak belajar. Itu kita justru memotivasi juga mereka supaya sering ke wihara. Nah, kemudian saya kok jadi lose of control ya. Jadi kok saya jadi tidak terkendali. Loh, kenapa demikian? Karena memang kita belum mencapai kesucian. Jadi orang pergi ke wihara itu bukan berarti orang yang sudah sempurna. Kita masih belum mencapai kesucian. Artinya saya masih punya ketamaan. Saya masih punya kebencian, saya masih punya kegelapan batin. Apa itu ketamaan? Tamak mendengar suara yang enak-enak dong, ya dipuji ya saya seneng. Ya, saya juga tamak melihat yang enak-enak, yang bagus-bagus, ya. Jadi ada pemandangan bagus, tempat yang bersih, semuanya rapi, itu saya juga senang. Senang, ketamaan itu. Kemudian saya ketamaan dengan rasa enak, ya, yang saya makan enak. Aduh, makanan enak ini yang saya sukai. Saya juga tamak dengan bau-bau yang enak. Wih, dupanya di biara harum, enak. Itu adalah ketamaan. Nah, dan semua indria kita ya, indria kita kalau di dalam Dhamma kan ada 5 indria normal yang kita biasa pelajari di sekolah, melihat, mendengar, mencium, merasa ya, kemudian merasakan lewat kulit, itu meraba. Nah, kemudian yang keenam ini adalah pikiran. Jadi pikiran saya juga mau yang enak-enak, ya, santai, tenang, bahagia. Nah, tetapi kan tadi ada ketamaan, tamak yang enak-enak. Juga ada kebencian. Kuping saya ini juga benci loh dengan suara-suara yang nggak enak. Misalnya tetangga saya berisik. Jengkel kan punya tetangga yang begitu. Saya nggak suka juga kamu omongannya kasar. Saya nggak suka. Saya nggak suka melihat-lihat yang kotor-kotor ini. Siapa ini yang bikin rumah kotor ini? Dasar ini. Nggak beres ini. Saya nggak suka melihat yang nggak enak. Saya juga nggak suka bau yang nggak enak. Siapa nih yang masang dupa kayak gini? Baunya apa ini kayak kandang baunya. Cari dupa yang enak dong. Masa bau yang kayak gini? Saya itu gak maunya yang enak-enak. Jadi kita emosi. Istilah Anda lose of control tadi. Wow, ya kemudian rasa juga sama, itu juga umum itu. Rasa apa ini? Model makanan kayak gini, ada orang mau makan apa ini kayak makanan ternak gini aja dimakan. Wow, panjang kali kita ngomel-ngomelnya. Ya, itu apa? Karena saya tidak suka indria saya dimasuki yang nggak enak. Kenapa saya suka yang enak dan saya tidak suka yang enak? Karena saya itu masih punya kegelapan batin. Yaitu saya belum siap menerima perubahan. Jadi kalau enak saya tamak, saya kepingin terus berdekatan dengan yang saya merasa enak, cocok, senang itu. Tamak. Ketika tidak enak, saya belum siap untuk menerima yang tidak enak. Entah itu rasa, entah itu pendengaran, entah itu penglihatan, saya tidak siap menerima itu. Dan itu yang selalu bergejolak. Nah, kita di dalam Dhamma itu selalu dikenalkan bahwa ada 3 hal tadi yang disebut dengan ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Dalam istilah teknisnya ya, loba, dosa, dan moha. Itu istilah teknis ya, saya sekali aja karena ini kan di biara, jadi saya ucapkan istilah teknisnya supaya Anda nyambung. Tapi sebetulnya itu saya lebih suka menjelaskan dengan ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Sehingga semua orang
bisa menerima itu dengan mudah tanpa menghafal kata-kata. Nah, 3 hal ini selalu kita miliki. Dan kita di dalam dhamma, di dalam pelajaran di wihara, di buku-buku, di ceramah-ceramah para biku maupun para pandita, di berbagai sumber dhamma, selalu 3 hal ini yang diolah terus. Karena ini selalu nempel di diri kita. Sekarang, karena agama Buddha ini ada sistematika, kita sudah tahu nih 3 problem ini. Ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Maka, ketiga problem ini akan diatasi oleh 3 hal juga. Jadi satu problem diselesaikan dengan 1 hal. Satu problem diselesaikan 1 hal. Satu problem diselesaikan 1 hal. Karena itu di dalam dhamma atau di dalam kehidupan kita di wihara maupun belajar dhamma, selain kita dikenalkan 3 hal ini, ketamaan, kebencian, kegelapan batin, kita juga dikenalkan solusinya untuk mengatasi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Apakah solusinya? 3 juga, karena kita 3 lawannya. Ketamaan, ini solusinya adalah kerelaan. Nah, ini sekarang kita akan ketemu korelasinya atau hubungannya. Tamak kan ingin selalu berdekatan dengan yang disenangi. Apakah disenangi oleh telinga, mata, hidung, dan seterusnya. Kita senang itu. Lawannya adalah kerelaan. Rela itu berarti bisa melepas yang kita sukai. Kalau melepas yang kita nggak sukai, gampang. Ini kok ada buah nggak enak ya? Tadi saya beli di toko buah, buahnya asem. Kasihkan tetangga aja, gampang gitu ya. Jadi buah nggak enak, kita saja nggak mau makan, kasihkan tetangga, dasar. So, kalau sekarang kita harus beli buah, enak nih. Kalau enak kita ingat tetangga, itu baru yang benar, itu disebut kerelaan. Nah, sekarang tamak tadi kan kepengen deket nih. Saya pengen dengan suara yang bagus. Saya pengen lihat yang bersih-bersih misalnya. Kerelaan. Akhirnya kita kerelaan itu kan dulu berdana atau Bante? Iya, berdana. Kan berdana kan duit. Berdana duit itu awal. Itu bukan akhir segalanya. Berdana uang, berdana makan. Oh, ini ada para biku ya, dana datang ke wihara. Ini berarti saya harus dana makan. Itu hanyalah awal. Dana itu materi, jadi saya punya makanan, saya kasih makanan, saya punya uang, saya kasih uang, saya punya pakaian, saya kasih pakaian. Itu sebetulnya awal. Intinya adalah saya bisa melepas. Uang yang saya cari dengan kerja keras ini, saya bisa bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Pakaian yang masih bagus, sebetulnya saya masih seneng nih, tapi saya bisa kasihkan kepada mereka yang membutuhkan. Kemudian makanan, ini yang enak juga, saya sebetulnya senang nih makanan ini, ya, saya bisa kasihkan ke orang. Dalam beberapa kesempatan, saya sering survei ringan ya. Jadi umat-umat ini kan Anda kan suka berdana kepada para biku nih, dana makan. Suka dana makan nggak nih Anda nih? Ngangguk aja, ngangguk apa enggak? Yang enggak usah pakai mereka, ngangguk aja. Yang teman-teman semua ini suka dana makan nggak Anda kepada para biku? Suka enggak? Ngangguk aja. Kalau iya ya ngangguk, kalau enggak ya geleng-geleng gitu aja. Ngangguk? Enggak? Kok cuma senyum-senyum? Berarti ini enggak berdana nih. Enggak kepikir itu. Nah, sekarang kalau seandainya berdana makan. Saya mengadakan survei sedikit kepada para umat yang berdana makan. Dasarnya kamu dana makan itu apa? Yang makanan yang enggak kamu sukai, atau makanan yang kamu sukai. Misalnya, saya itu nggak suka makanan pedas. Jadi, bantenya saya kasih yang makanan pedas-pedas saja. Saya nggak suka. Daripada saya beli, di rumah nggak ada yang makan, ya saya kasihkan bantenya aja. Atau, Anda berdana makan yang Anda sukai. Saya biasanya ya, kalau pagi saya beli bubur di sana. Enak. Hari ini saya belikan bantenya. Anda milih yang nomor 1, yang Anda sukai,
yang tidak Anda sukai, Anda danakan, atau Anda milih nomor 2, yang Anda tidak sukai, Anda sukai, tapi Anda berdana. Ayo, 1 atau 2? Tunjuk jari. 2. Nah, itu berarti survei saya cocok. Selalu Anda milih yang saya sukai. Jadi, bubur sana enak. Pagi-pagi sarapan untuk Bante, belikan bubur. Saya juga pengen sarapan bubur. Jadi sekarang saya beli 2. Saya danakan Bantenya, yang satu saya bawa pulang untuk makan. Itu cocok. Artinya apa sekarang dari ini cerita ini? Ceritanya adalah bahwa saya suka dan justru saya relakan. Ini tadi ketamaan. Ketamaan saya suka. Saya pengen mendengar yang bagus-bagus. Saya pengen melihat yang bagus-bagus. Sekarang saya justru yang suka, saya lepaskan. Artinya, saya suka mendengar suara yang indah-indah. Tapi kalau kebetulan tetangga berisik, saya bisa relakan yang saya sukai itu. Kalau tadi kan makanan, pakaian yang saya sukai. Sekarang, saya bisa merelakan telinga saya ini untuk mendengar yang nggak saya sukai itu. Sebetulnya saya senang loh bau yang enak-enak di dupa, ya baunya harum begitu. Tapi kali ini dupanya nggak enak. Ya sudahlah, saya merelakan yang saya sukai itu, ya tidak terjadi pada hari ini. Demikian pula makanan. Wah, makanan ini nggak enak sekali ini. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa kan makanan hanya untuk hidup aja. Ya sudahlah, saya relakan, habiskan aja. Nah, yang berubah cara berpikir kita. Dari yang dulunya, saya ingin dengar yang bagus, saya ingin melihat yang indah, saya ingin mencium yang harum dan seterusnya. Sekarang ya sudahlah, kalau saya dapat yang nggak bagus, ya nggak apa-apa, saya relakan. Nah ini, ketamaan saya lawan, saya selesaikan dengan kerelaan. Kebencian, nah saya nggak suka dimaki, saya nggak suka bau-bau yang nggak enak, saya dilawan, ketamaan, dilawan, ini kerelaan, kemoralan. Kemoralan ini apa? Kemoralan itu adalah upaya kita mencegah kelakuan kita, supaya tidak melakukan kejahatan. Kemoralan kita kan minimal ada Pancasila Buddhis tuh. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Kenapa kita membunuh? Salah satunya karena kita nggak suka. Misalnya apa? Nyamuk. Nah, ini dia. Kebencian. Kebencian, saya benci sekali kalau sama nyamuk. Aduh, nyamuk itu cuma satu ya. Tapi semalam saya nggak bisa tidur. Gara-gara nyamuk cuma satu. Mau tidur. Gigit-gigit aja. Jangan nganging-nganging, mengganggu ini. Ngalami gitu nggak Anda? Nah, kan akhirnya kebencian ini dilawan dengan kemoralan. Sudah, jangan membunuh. Sudah, sekarang kita hidupkan lampunya, kemudian nyamuknya kita cari, dia nempel di tembok, tangkap pakai gelas, kemudian kita pindah keluar, dilepas. Selesai. Akhirnya tidurnya enak, pembunuhannya tidak ada. Kenapa? Karena saya menjalankan kemoralan. Jadi kebencian dilawan dengan kemoralan. Jadi saya nggak suka mendengar ini, saya nggak suka merasakan ini, saya nggak suka ini, nggak suka itu. Kita bisa menahan diri. Kemoralan itu kita menahan diri. Kalau kerelaan kita berbagi, kita melakukan sesuatu secara aktif. Kemudian kemoralan kita menahan sesuatu. Nah, ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Tidak sadar hidup yang tidak kekal. Ini dilawan dengan, kalau tadi, ketamaan dengan kerelaan. Kebencian dengan kemoralan. Nah, sekarang kegelapan batin dengan konsentrasi, kesadaran setiap saat. Jadi sadar bahwa hidup adalah saat ini. Tadi saya pernah hidup, tapi sudah nggak hidup, itu hanya jadi pelajaran. Nanti kita akan hidup, tapi belum tentu hidup.
itu masih menjadi tujuan. Hidup adalah saat ini saya melakukan yang terbaik untuk memperbaiki masa lalu dan membangun masa depan. Nah, jadi kesadaran setiap saat ini untuk menyadari bahwa hidup ini selalu berubah. Jadi, kalau tadi bahasa palingnya adalah loba, dosa, dan moha, maka lawannya adalah dana, sila, dan samadhi, kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Ini yang kita mulai. Dan kita punya ketamaan, kebencian, kegelapan batin ini sudah lama sekali dari banyak kehidupan-kehidupan yang sebelumnya, bukan hanya dari bayi saja. Kita sudah kehidupan-kehidupan sebelumnya. Buktinya apa? Bayi yang belum ngerti namanya. Ya, kalau dia kepanasan, udaranya panas, mungkin lupa memasang misalnya AC atau apa. Wah, bayinya ngamuk-ngamuk nih. Anda tahu kenapa bayinya ngamuk-ngamuk? Karena dia berkumpul dengan yang nggak disukai, yaitu, aduh, ongkep ini, panas, gerah. Nah, jadi karena dia belum bisa ngomong gerah, belum bisa ngomong ongkep, ya dia akhirnya itu tidak suka bertemu dengan yang nggak disukai. Tapi ketika digendong sama orang tuanya, wah dia happy karena bertemu dengan yang dicinta. Jadi dia happy, tenang, kemudian dipinjam sama tetangga atau teman atau keluarga. Ketika dia happy ya dia ketawa-ketawa, digendong sama yang disukai. Tapi begitu dipinjam sama yang nggak disukai, wah ya dia ya muancal-mancal nggak karuan. Itu kan dari bayi saja sudah ketahuan. Ada ketamaan, tamak dengan yang disukai, tidak suka dengan yang dibenci. Nah sekarang kita berarti itu sudah ada dari bayi. Bahkan mungkin kalau sudah kita telusuri, itu dari banyak kehidupan sebelumnya. Nah, sekarang di kehidupan ini ketika kita berjuang di dalam Dhamma, kita ini belajar dengan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Ketika tadi kecil, misalnya cung cep, itu ya sebetulnya sudah mulai belajar dengan kerelaan. Ya, jadi mungkin Anda diajari sama orang tua Anda, enak pasang dupa nak, terus berdana. Ini kamu sudah ngambil dupa biara, ya kamu berdana lah, masukkan kotak dana. Nah, kemudian kan orang tua Anda ngasih uang, ya, masukkan. Padahal ada, mah ini untuk saya jajan aja ya, mau jangan. Kamu kan tadi sudah ngambil dupa, lilin ya, masukkan. Nah, itu kan ngajari berdana orang tua sebetulnya. Nah, jadi kita diajari pelan-pelan. Kalau tadi anak kecil ini yang 3 ini tadi ya, ketamaan, kebencian, kegelapan batin, enggak diajari, dia sudah bisa. Bahkan binatang itu juga bisa. Ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Coba kucing atau anjing Anda. Senangnya apa dia? Senangnya dilus-lus. Anda lus-lus, happy dia. Itu binatang aja ketamaan, kebencian, kegelapan batinnya ada. Kebencian, anjing atau kucing, Anda bawakan cambuk, lari dia. Karena bertemu dengan yang tidak disukai. Ini binatang pun punya. Kenapa? Karena dia di kehidupan lampau dia sudah punya. Ya, nah mungkin dulu jadi apa, manusia apa-apa, ya pokoknya ini bawaan dari kelahiran. Sedangkan ketamaan, kebencian, kegelapan batin ini bawaan kelahiran. Kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Ini belajar. Ini berjuang. Ini bukan bawaan. Sangat sedikit yang bisa anak kecil ya, dikasih buah misalnya, terus dia relakan untuk orang tuanya. Dia relakan untuk adiknya. Itu sangat sedikit ada, tapi sangat sedikit. Ya, mungkin Anda akan ketemu ya, ada anak kecil dikasih makanan, terus dia ingat, papa, mama sudah makan belum? Nih, makan. Itu sangat sedikit, tapi ada. Nah, ingat adik ya, ini nanti mau saya sisakan sedikit untuk adik. Itu ada, tapi sangat sedikit. Jadi, kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi ini harus butuh belajar. Anak kecil ditunjukkan, itu ada semut. Jangan dibunuh, coba nggak diajari. Bisa nggak seperti itu?
itu butuh belajar. Yang tiga ini, ketamaan, kebencian, kegelapan batin, tidak belajar sudah bisa. Binatang pun bisa. Sedangkan yang tiga, ya, kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, belajar. Nah, sekarang Anda belajar ini berapa lama di wihara? Ini sudah dimiliki dari bayi bahkan binatang. Ini baru dipelajari dalam sekian tahun. Kalau kehidupan Anda di kehidupan ini misalnya Anda 30 tahun, kemudian di kehidupan-kehidupan sebelumnya Anda itu sudah melewati katakanlah 5 kehidupan lah, hitungannya biar gampang aja. Satu kehidupan itu katakanlah 70 tahun misalnya. Sudah 350 tahun ditambah yang sekarang ini 30 tahun. 380 tahun Anda memiliki ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Ini belajar baru, ya, karena kecilnya kan cung-cung cep. Jadi belajarnya ketamaan, kebencian, kegelapan batin ini sudah dari 380 tahun, ini baru belajar katakanlah 15 tahun. Kira-kira yang senior ini gampang nggak ditundukkan sama yang junior? Terus orang mengatakan, wah kamu sudah belajar 15 tahun, Dhamma, masih marah-marah, bertemu dengan yang tidak disuka, masih emosi. Loh, emosi saya ini umurnya berapa? 380 tahun. Lah ini saya baru belajar 15 tahun. Terus saya emosi juga. Sudah kalau gitu saya nggak belajar, nggak ada gunanya belajar. Percuma ke wihara, saya emosional terus. Ya ini tambah 350 sampai 380 sama umur saya, umur kita nanti sampai kehidupan ini sudah selesai, ya nggak ada kemunduran, yang ada terus maju terus di bidang yang jelek. Karena apa? Yang baik tidak kita kembangkan. Makanya di dalam Dhamma kurangi kejahatan, tambah kebaikan. Karena kalau kita bisa mengurangi yang jahat-jahat ini, maka kebaikan kita akan tumbuh. Karena itu, apakah kita harus belajar sepanjang hidup? Iya, bukan hanya belajar, kita harus berjuang. Karena dengan berjuang, ketika ketamaan, kebencian, kegelapan batin ini kita bisa perjuangkan, maka secara bertahap kita bisa mengendalikan, ya, ini dana, sila, dan samadhi, ya, kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Kalau kita perjuangkan, maka kita secara bertahap bisa mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Sampai akhirnya kegelapan batinnya tembus, karena kita menyadari bahwa hidup itu tidak kekal, sehingga tidak ada lagi ketamaan dan kebencian, kita mencapai kesucian. Ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, bahkan jutaan tahun yang kita sudah lewati dengan ketamaan, kebencian, kegelapan batin, ketika kita bisa mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi secara maksimal dengan sadar hidup adalah saat ini, maka kita bisa memotong rangkaian yang sedemikian panjang bertahun-tahun ini sampai akhirnya kita tidak terlahirkan kembali. Itu berjuang di dalam Dhamma sampai mencapai kesucian. Makanya orang yang mencapai kesucian tidak akan terlahirkan kembali, khususnya kesucian yang tertinggi, yaitu arahata. Tetapi kalau kesucian kita Sotapana, Sakadagami, Anagami, kita masih membutuhkan kelahiran kembali karena masih ada perjuangan yang belum terselesaikan. Tak lelah berjuang dalam Dhamma. Jadi selama kita belum menyelesaikan kelahiran kembali, kita harus berjuang. Bukan hanya sekedar belajar, tapi harus berjuang untuk menyelesaikan kelahiran kembali ini dengan tidak pernah lelah. Kenapa? Karena kita sudah sekian lama ini, beratus tahun, beribu tahun, kita harus bisa potong di kehidupan ini kalau bisa. Kalau nggak bisa, butuh beberapa kehidupan lagi untuk memotong sampai habis. Apakah ini bisa dimengerti sekarang? Bahwa kita harus berjuang, bukan cuma sekedar belajar, berjuang seumur hidup, bahkan sampai akhirnya karena tak lelah berjuang, kita bisa menyelesaikan kelahiran kembali. Kira-kira begitu, apakah bisa diterima? Bisa, Bante. Terima kasih. Baik,
Apakah diskusi ini jadi memancing pertanyaan yang lain? Teman-teman semua juga ini menarik sekali karena kita betul-betul bisa berjuang di dalam Dhamma ini. Selamat malam, Yang Mulia Bante Utamo Mahatera. Sungguh luar biasa. Oh, nama saya ya. Nama ya Bante ya. Nama saya Kasin. Di Wihara Eka Dharma Loka sudah relatif lama juga Bante. Bukan yang ini panitia betul-betul berani memberi spirit di waktu asada ini, karena apa tadi itu judulnya Bante, sebentar Bante. Tak lelah berjuang dalam Ya, Dhamma. tapi jadi tak lelah berjuang dalam Dhamma. Tapi kalau bisa saya tambahi, semoga Bante. Karena saya tidak bisa menjamin anak-anak sekarang. Ini banyak tunas muda Bante. Sungguh luar biasa malam ini yang bersama kita itu adalah seorang figur yang amat sangat yang diidam-idamkan Bante. Dan sangat luar biasa dan luar biasa fleksibel untuk bisa mengkupas atau memberi dhamma yang sesuai Bante. Yang Mulia Bante Utamo Mahatera ini juga termasuk memberi spirit di GAES Bante. GAES ini juga termasuk melakukan dhamma Bante, kebaikan. Sampai sekarang tidak merotol Bante. Tanggal 23 besok ini GAES berulang tahun yang ke-10 Bante. Yang ke-10 mudah-mudahan maka saya katakan generasi muda juga sekarang ini mulai tumbuh tunas-tunas Bante. Berarti ada selarasan Bante. Cuman Bante saya yang katakan ini karena sekarang ini kan baru-baru ada kita telah diterpa oleh pandemi Bante, sehingga fenomena untuk suatu ajaran dhamma ini agak sedikit beda Bante, karena melalui Zoom atau apa, bedanya begitu. Sekarang ini banyak, enggak banyak ya, mudah-mudahan enggak banyak. Orang ini tidak tahu diri Bante. Kalau tidak tahu diri ini kita nanti, wah disemprot nanti ya. Tidak tahu batas Bante. Sekali ikut mungkin yang katakan meditasi atau mindfulness, waduh, mempunyai suatu berlagaknya seperti yang Bante Mahatera yang sudah 30 tahun, berkalpa-kalpa yang saya memang diam, tapi kadang ya jengkel ke Bante. Lah ini Bante, kadang perilakunya itu begitu. Jadi mereka itu tidak dari awal start, tapi ingin langsung batasan meloncat ke yang ingin cepat dipuji. Kira-kira begitu Bante. Semoga dengan siraman dhamma yang awal, pemutaran dhamma yang sesuai dengan bulan asada ini, yang Mulia Bante ini pasti bisa mempunyai suatu spesifikasi untuk memberi kita trap-trap yang begitu agung, begitu nanti semoganya tidak ada, tentu berjuang terus dengan kebaikan. Anumodana Bante. Terima kasih Pak Kasim, yang luar biasa ya. Jadi tampak suhu dan memang kelihatan setelah ngomong ya memang suhu sungguhan. Ya, jadi luar biasa. Kalau tadi saya pikir, kadang-kadang kelihatan cupu ternyata suhu. Ternyata ini kelihatan suhu tapi ternyata sungguh-sungguh suhu. Ya, hebat banget. Nah, kemudian menambah kata semoga ya. Kenapa? Karena tak lelah berjuang dalam dhamma itu adalah
menjadi slogan kita dan setiap orang punya tugas untuk berjuang di dalam Dhamma. Karena perjuangan di dalam Dhamma yang seperti tadi saya sampaikan, ada ketamaan, kebencian, kegelapan batin itu milik semua, termasuk makhluk, ya hewan dan sebagainya. Kemudian kalau kita kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi itu kan karena kita harus berjuang di sini. Perjuangan kita itu belajar membuktikan atau belajar melaksanakan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Kata semoga itu berarti sebetulnya bahwa tidak semua orang punya kemauan yang keras untuk mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Bagi mereka yang kemauannya keras, konsisten, selalu bersemangat dengan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, maka harapan untuk menyelesaikan ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin ini akan lebih besar bisa terwujud. Tapi bagi orang yang males, yang tidak mau melakukan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, maka ini tentu sulit untuk mengatasi ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Sehingga tadi dikatakan bahwa perlu menambah semoga supaya ya semua orang kalau bisa bersemangat untuk melaksanakan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Dan saya juga ucapkan selamat kepada guys yang sudah berusia 10 tahun, tahu-tahu 10 tahun ya. Jadi luar biasa, guys ini adalah grup Eka Anjang Sana, Eka Damaloka Surabaya. Ya, jadi ini luar biasa banget karena dalam 10 tahun ini tentu sudah banyak hal yang bisa dikerjakan, terutama dalam membantu mereka-mereka yang menderita, sakit, meninggal, dan lain sebagainya untuk dibacakan parita. Bagus banget, dan ini juga memberikan kesempatan teman-teman semua, baik dalam usia yang masih muda, ataupun yang sudah menengah, ya, ataupun yang sudah senior, untuk sama-sama bisa melakukan kebajikan. Karena ketika kita membaca parita, sebetulnya kita punya pikiran yang bagus, ucapan yang bagus, dan perbuatan yang bagus, dan itu merupakan karma baik juga yang tentu perlu menjadi satu dasar untuk perjuangan. Karena ketika kita rela untuk berbagi dengan sering membaca parita kepada teman yang sakit, yang peringatan yang meninggal, ataupun yang lain-lain, misalnya pindah rumah, masuk rumah, dan lain sebagainya, itu sebetulnya adalah termasuk kerelaan. Ya, nah kerelaan ini tentu basisnya juga nanti kemoralan, karena pada saat kita membacakan parita, kita juga kemudian mempunyai sikap-sikap badan tertentu, nggak boleh sembarangan, kemudian juga kita mengembangkan konsentrasi, kesadaran, saat ini saya sedang membaca, nah kita fokus pada kalimat-kalimat atau parita yang kita baca. Jadi dengan membaca parita pun, seperti yang dilakukan oleh guys selama 10 tahun, sebetulnya kita punya kesempatan untuk mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Nah, kemudian kalau kita sudah menggunakan kesempatan untuk mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, misalnya meditasi seperti yang tadi disampaikan, nah kadang kita lupa bahwa ternyata ketamaan, kebencian, kegelapan batin ini bisa menguasai juga. Salah satunya apa? Tamak terhadap pujian. Sehingga kalau sudah merasa, saya sudah meditasi loh ini, lalu dia merasa pengen dipuji. Nah, kita tentu ingat kalau di media sosial ada istilah flexing. Flexing itu adalah pamer. Jadi misalnya, gara-gara aku suka apa, misalnya suka mengisi acara secara online ya di salah satu media tertentu, wah sekarang duit saya banyak. Ini sekarang saya bisa beli cincin, ya itu mobil, rumah, ini sebetulnya hasil saya kerja dari media sosial ini, gitu. Itu namanya flexing. Nah, kenapa dia flexing? Karena dia belum punya penghargaan. Karena dia belum punya penghargaan, dia membutuhkan dihargai.
oleh orang lain. Jadi, ini loh, karena saya kerja, saya punya duit sendiri nih, saya bisa mobil sendiri. Kemudian, saya kenal sama pejabat itu loh. Maka kemudian fotonya salaman sama pejabat ditempel di tembok. Sehingga orang-orang akan tahu, oh ini hebat, kenalannya pejabat-pejabat. Wah, seragamnya semua hebat-hebat. Kenapa? Karena dia butuh pengakuan. Tapi kalau yang sudah pengakuannya tinggi, malu begitu itu malahan. Ada kadang-kadang dia, kamu duitnya banyak ya? Enggak, sebenarnya makan di warung aja. Anda tentu tahu kan ada beberapa orang yang memang sukses di Indonesia malah makannya itu di warung kecil, biasa aja, kaosan, santai. Wah, tapi kalau yang pakaiannya mewah, cincinnya, sampai kalau ngomong harus gini-gini, nah itu sebetulnya kadang-kadang malah dia enggak sehebat yang disampaikan. Kenapa? Karena dia butuh pengakuan. Nah, orang-orang itu banyak ya, itu tadi secara materi ya. Kemudian kadang-kadang ibu-ibu, ya, ibu-ibu ini kadang-kadang juga suka butuh pengakuan loh, flexing-flexing. Tapi maaf ya ibu-ibu, apa benar apa enggak saya nggak tahu. Jadi kadang-kadang ibu-ibu harusan pakai baju bagus. Tapi beli baju bagus. Karena suaminya jarang menghargai, kalau istrinya itu berpakaian bagus, kadang ibu-ibu ini kemudian sengaja liwat-liwat di depan suaminya. Tahu nggak kamu, ada sesuatu yang baru di diri saya. Suaminya sambil buka HP, apa kamu? Ya baru apa artinya ya kamu baru aneh-aneh. Nah, gitu-gitu. Terus buka HP. Lama-lama istrinya emosi juga. Kemudian dia duduk di sebelahnya, ini loh bajuku baru, bagus nggak? Wow, api. Kenapa dia flexing seperti itu? Karena suaminya nggak pernah memuji dia. Tapi kalau suaminya sudah sering memuji, bajumu kok bagus hari ini? Beli di mana nih kamu? Oh, beli di sana. Ya dia nggak usah flexing lagi. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan satu pujian atau satu penghargaan. Demikian pula bapak-bapak juga sama. Bapak-bapak yang takut istri, dia kadang-kadang lalu bikin sepanduk suami-suami tidak takut istri. Kenapa? Karena dia butuh flexingnya itu, butuh dihargai. Nah, itu tadi kalau tadi yang harta, yang cincin besar, mobil, itu orang butuh pengakuan, padahal kalau orang kaya sungguhan malah nggak kepingin seperti itu. Anda tentu tahu orang-orang di sekitar Anda yang memang kaya sungguhan malah nggak kepingin ada orang nyebut dia. Bahkan kalau berdana pun tulis NN lah, jangan nama saya, malu saya. Terus kemudian kalau dipanggil ke depan, titip orang aja lah, saya nggak datang. Itu kalau Anda tahu bahwa itu berarti orang nggak butuh penghargaan seperti itu. Kemudian kalau sekarang yang skala kecil adalah rumah tangga. Ayah seorang suami atau seorang istri juga kadang flexing karena dia kurang dihargai oleh pasangan hidupnya. Ya, itu. Kemudian nanti kalau ngobrol tentang anak juga gitu. Wah, anak kita ini kan suksesnya siapa nih? Oh, ini jasanya bapaknya dong. Nah, itu juga flexing. Kenapa? Karena keluarganya mungkin tidak mendukung. Alah, bapak model kamu aja anaknya hebat itu gara-gara ibunya. Nah, jadi itu kemudian dia flexing. Nah, ternyata di dunia spiritual juga bisa flexing. Ya ini yang tadi Anda sampaikan. Meditasi hasilnya nggak fokus saja, dia sudah merasa seolah-olah wah, orang yang senior. Itu betul. Ya, itu sering terjadi. Nah, mungkin di wihara karena ini ya Pak Kasin ini adalah termasuk orang yang rajin ke wihara. Anda akan tentu tahu beberapa orang di wihara suka flexing meditasi dengan dia mengambil posisi duduk selalu di situ, kadang di pinggir tembok, kadang di depan, di pojok. Itu datang untuk ikut kebaktian, tapi selalu duduknya cuma meditasi. Jadi orang namaskara dia tetap meditasi. Kayak kadang-kadang dia ikutlah namaskara awal ya. Arahang sama San Buddha dia ikut namaskara sudah selesai, terus dia duduk tangannya di pangkuan, kemudian dia duduk tegak, dia matanya ditutup, temannya semua baca parita, dia diam meditasi.
Kalau temennya meditasi ya dia tetap meditasi. Kemudian ada ceramah dhamma, dia ya tetap posisinya meditasi. Nyanyi lagu Buddhis, ya temennya semua nyanyi, dia tetap posisi meditasi. Dana paramita, ya dia tetap meditasi. Sehingga kantong dana mau dilewatkan, dia sungkan. Waduh, orangnya diem terus gitu. Ya dia meditasi. Nanti selesai, ya dia ikut namaskara. Sudah. Pernah ketemu begitu nggak? Ngangguk kalau pernah ketemu ya? Wah itu. Itu kan flexing. Kenapa? Karena dia biar kelihatan bahwa ini loh aku pelaku meditasi. Kita kalau ngerti wihara itu digunakan cuma hari Minggu, dan kita nggak mau flexing, itu kita bisa meditasi mulai hari Senin sampai Sabtu. Duduk dari pagi bangun tidur sampai malam, tengah malam kalau perlu nggak tidur. Itu wihara kosong, nggak kepake. Dah duduk meditasi terus di situ. Itu kalau nggak mau flexing. Tapi karena dia mau flexing, ya jam kebaktian, lah ngapain kamu duduk di situ? Nah kalau memang mau kebaktian ya kebaktian dong. Orang baca parita ya baca parita. Dengar dhamma ya dengar. Ini ngapain kamu? Nah supaya dipuji. Hebat ya kamu. Tadi mulai saya perhatikan ya. Mulai tadi Pak namaskara. Sampai namaskara. Kamu duduknya tegak. Punggungmu apa dicor. Kok kayaknya tegak maksimal gitu. Wow hebat. Wah bangga dia. Aku memang seminggu sekali ikut meditasi, aku. Nah kalau orang sudah bisa meditasi kan tidak perlu begitu, apalagi sudah ngerti meditasi itu adalah latihan memusatkan pikiran, sehingga waktu kita baca parita, kita memusatkan pikiran pada parita, itu sudah kita berkonsentrasi seperti bermeditasi. Kemudian ketika kita mendengarkan ceramah, kita juga fokus pada pendengaran, apa yang diceramahkan, itu juga sudah prinsip-prinsip meditasi. Jadi tidak perlu kelihatan fisiknya, mau tenang kayak punggung dicor, enggak perlu seperti itu. Nah, jadi itu bisa seperti yang tadi Anda sampaikan, baru sekali 2 kali latihan aja sudah berlagak seperti hebat banget. Ya enggak apa-apa, itu juga levelnya baru sampai segitu, sama dengan kita dulu punya baju baru, teman-teman belum punya, ya kita happy. Kalau orang teman-teman HP-nya masih jadul, kita punya yang baru, kita juga kepengennya mainan HP, biar kelihatan, HP-mu baru ya? Iya dong, ini yang terbaru. Sambil tatitut, loh, speakernya enak nih musiknya, coba dengerin nih, loh. Ya, itu juga biasa, kita ya pernah melewati masa-masa itu. Mungkin masa waktu kita kecil kan juga ada. Bahkan kalau flexingnya kita nggak punya apa-apa, kita kadang flexingnya ke orang lain. Kalau bapakku itu orang kaya. Nah, kamu bapakmu orang kaya kok sombong. Bapak saya sih nggak kaya, jadi saya akan ngomong yang lain. Aku itu tetangganya orang yang kaya sekali. Loh, flexingnya kok jadi tetangga? Ya sudahlah. Kamu kan flexingnya bapakmu. Aku nggak punya, bapakku miskin. Jadi aku ngomong tetanggaku aja. Tetanggaku lebih kaya daripada bapakmu. Bapakmu punya mobil berapa? 2. Tetanggaku mobilnya 5 itu disewa-sewain. Ya iyalah, dia rental. Pokoknya kita ngomong aja macem-macem. Pokoknya aku nggak mau kalah. Itu flexing. Ya, saya enggak punya, bapakku miskin, tapi aku kan punya orang lain. Sampai nanti akhirnya, kamu, itu kan kita paling sering seperti itu. Nah itu ada yang kita mulai dari kecil, ada yang sampai dewasa loh, sampai tua loh, kadang masih flexing seperti itu. Dengerin aja orang ngomong, nanti kan ada yang enggak mau kalah. Jadi, kamu dulu meditasi di mana? Di sana. Kalau aku nggak mau meditasi kayak gitu, level apa itu? Aku sih meditasinya di sini. Wah, itu levelnya. Loh, meditasi gitu. Terus gimana? Wah, aku sudah bisa tenang gini. Tenang kayak gitu aja dipamerkan. Temenku itu loh. Kamu sendiri gimana? Belum. Temenku loh. Flexing kok temenku. Ya sudahlah, pokoknya kamu level kecil lah. Kita nggak mau kalah sampai di situ. Kenapa? Ketamaan. Kuncinya di ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin itu masih kuat.
Makanya sampai pamer aja orang lain, saking kita nggak punya siapa-siapa. Karena diri kita belum pantas dipamerkan, ini kita pamernya orang lain. Sering loh kita kejadian, coba. Kadang-kadang kita masih bisa loh keluar omongan itu. Renungkan baik-baik. Kadang-kadang kita kan gregetan, kamu dikiranya paling hebat apa ya? Kita bisa ngomong, yang kita sendiri nggak mampu tapi pinjem orang lain. Itu ya bisa. Aduh, aneh-aneh. HP-mu merek apa? HP merek gitu, sombong. Itu coba, ipar saya itu. HP-nya hebat. Kok ipar yang dipamerkan? Kok bukan saya ya? Ya itulah. Pokoknya nggak mau kalah. Ketamaan, kebencian. Tamak dengan nama baik. Benci dengan orang lain dapat nama baik. Ya enggak apa-apa. Itu bukan semoga ya. Memang tiap orang cara belajarnya beda-beda, level pencapaiannya juga beda-beda. Nggak apa-apa, kita bantu terus untuk sampai akhirnya di level yang lebih baik. Begitu ya, suhu Kasin. Ya, Anda tampak suhu, tapi ternyata memang sungguh-sungguh suhu loh. Ini Bante, nanti saya malah terbang nanti Bante. Katanya dipuji tidak terbang, dihina tidak tenggelam. Wah, suhu. Anumodana Bante. Suhu Ya. luar biasa malam ini bisa bertatap langsung, meskipun tidak langsung, tapi kita bisa ketemu Bante dengan kondisi yang sangat sehat. Semoga Bante bisa nanti untuk ke Edaka Bante. Ya. Semoga selalu sehat bahagia. Ya, gitu Bante. Ya, anumodana Bante, semoga Anumodana kita juga sehat semua. Bila ada kata-kata yang agak bleset-bleset sedikit, kan Bante bisa meluruskan Bante. Anumodana Bante, selamat malam Bante. Ya, anumodana juga atas doa-doa luhurnya. Mantap. Semoga Anda sekeluarga semuanya juga teman-teman semua ikut selalu sehat dan bahagia. Ya. Malam Bante, nama saya Jaya Cito. Punya satu pertanyaan yang sudah lama sekali saya pendem, mau tanya sama Bante. Kebetulan kalau misalnya memang tema dasar malam ini adalah kegigihan ya Bante, kegigihan untuk terus berusaha kekonsistenannya. Tema dasarnya sebetulnya adalah ketahanan batin. Karena menurut saya ketahanan batin, termasuk saya ini masih kayak keropok. Sebetulnya konteksnya adalah dari, mungkin bisa disinggung dari sisi abhidhamma ataupun dari modern psychologist. Gimana sih sebetulnya supaya kita itu tetap teguh di dalam tiga tadi yang Bante bilang, mulai dari dana, sila, sama samadhi. Kadang-kadang kalau rasanya enak ya enak, tapi rasa males terus-terusan, terus untuk urusan mungkin rasa sedih itu kan susah ya Bante kalau misalnya tidak ngalamin sendiri itu tadi. Nah, mohon kira-kira bisa ngasih tips apa yang bisa segera, karena kalau misalnya sekarang rasa yang tidak enak itu begitu kita merasakan dengan sadar terus menerus dengan mindfulness, dibuang gitu. Ada rasa sedih dibuang, ada rasa sedih dibuang, ada rasa ketamakan dibuang. Apakah memang itu jawabannya? Mohon pencerahannya Bante. Terima kasih. Baik. Wah, namanya hebat sekali ya, Jaya Cito. Kayak nama biku. Wah, ini nanti bisa saingan sama Bante Santa Cito ini. Iya, baik sekali. Nah, memang Anda boleh saja memandang tema kita tak lelah berjuang dalam Dhamma ini sebagai ketahanan batin juga boleh. Ya, semangat yang selalu menggebu-gebu untuk selalu berjuang dalam Dhamma juga bisa. Ya, memang tidak mudah. Tadi makanya Pak Kasin mengatakan semoga, ya karena memang tidak mudah. Kadang ya seperti yang tadi Saudara Cahyadi sampaikan juga, kadang kita ini terus lemah ya. Ya, saya sudah berjuang segini lama kok masih saya emosional ya. Rasanya nggak cocok nih saya dengan agama Buddha. Nah, kadang-kadang gitu, atau sudahlah saya istirahat dulu lah, saya enggak mau lagi lah.
karena saya sering ke wihara malah emosi kayak gini. Nah, itu kadang menyurutkan langkah kita untuk berlatih. Padahal kita harusnya kebalikan cara berpikir kita. Sudah sering ke wihara, sudah sering berpraktek dalam dhamma pun, masih saya lemah. Nah, tapi orang lain tanpa praktek kok sudah baik, ya itu karena jalan hidupnya masing-masing. Kita tidak bisa saling membandingkan. Ya, orang lain ya dia punya mungkin dalam kehidupan sebelumnya sudah praktek dhamma semaksimal mungkin. Jadi dia di dalam kehidupan ini tinggal sedikit latihannya. Saya di kehidupan sebelumnya mungkin kurang banyak sehingga sekarang saya baru mulai untuk melatih kerelaan, kemoralan dan konsentrasi. Nah, ini kalau kita memahami itu semangatnya akan tumbuh. Dan salah satu semangat kita untuk bisa selalu berjuang di dalam dhamma, itu adalah mengingat tujuan hidup kita. Jadi, misalnya perjalanan rumah Anda, misalnya Anda di tempat yang jauh. Katakanlah kalau Wihara Eka Dhamma ini kan Surabaya Timur. Misalnya Anda di Surabaya Barat, rumah Anda misalnya. Jadi perjalanan Anda dari Surabaya Barat menuju ke Surabaya Timur yang demikian jauh dan kemudian jam macet misalnya. Kalau Anda tidak punya tujuan, misalnya mau ikut acara diskusi kita pada kesempatan ini, Anda akan males. Wah, jauh sekali gitu, lebih baik nonton di YouTube aja lah daripada jauh. Nah, kenapa? Karena tidak ada tujuan. Kalau di rumah kan bisa sambil santai-santai, sambil ya makan cemilan, ya jalan sana, jalan sini. Jadi saya di rumah aja. Tidak ada tujuannya. Atau tujuannya kurang kuat. Tapi saya mau di wihara supaya saya juga saya bisa berganti pakaian yang rapi, kemudian niat saya untuk mendengar, jadi ketika dalam perjalanan dari Surabaya Barat menuju ke Timur, yang butuh waktu yang lama, karena macet dan sebagainya, saya selalu bisa memelihara pikiran yang baik. Nah, kemudian nanti duduk di wihara, bertemu dengan teman-teman, saya juga punya pikiran yang baik. Nah, ini tujuan saya untuk selalu berpikir baik, berbicara baik, berbuat baik, daripada kalau di rumah kadang-kadang kan saya dapat telepon, terus pikiran saya jadi tidak karuan. Saya mau mendengar gini malah dapat telepon, dasar ini yang telepon ini nggak kira-kira lah, kan saya malah jadi emosional. Nah, karena saya masih belajar. Nah, jadi itu ada tujuannya, sehingga akhirnya perjalanan yang jauh bisa Anda tempuh dengan baik. Nah, sekarang kita bagaimana nih sepanjang hidup kita ini untuk bisa berjuang dalam dhamma? Ya kita juga harus tahu tujuan. Tujuannya tadi sudah saya sampaikan, perjalanan kita memiliki ketamaan, kebencian, kegelapan batin ini sudah jauh sekali nih. Ya ratusan tahun, mungkin ribuan tahun. Sedangkan kita mengembangkan ketamaan, kebencian, kegelapan batin, ini hanya sebentar. Tetapi di dalam dhamma, sebentar ini bukan berarti tidak bisa memotong ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Bisa. Karena kita tidak perlu seumuran yang sama. Karena kalau seumuran yang sama, dia sudah ngefur 100 tahun lebih, ya bagaimana kita bisa ngejar? Kan tidak mungkin. Tetapi sekarang ketamaan, kebencian, kegelapan batin ini bisa menjadi alat potong seperti pisau laser. Sehingga begitu ini perkuat, ketamaan, kebencian, kegelapan batin, dia potong. Di titik mana dia potong? Di kehidupan ini. Maka dia bisa mencapai kesucian di kehidupan ini. Perjuangannya selesai di kehidupan ini. Tapi kalau nggak bisa, misalnya Sotapana atau Sakadagami Anagami, ya di beberapa kehidupan setelah ini, baru dia bisa potong. Itu akan seperti itu. Nah, kemudian tips yang disampaikan ini adalah bahwa kita tentukan dulu tujuan hidup saya. Jadi tujuan hidup kita ini sebagai umat Buddha ngapain? Apakah saya cuma ikut upacara? Ya sudah. Kalau memang tujuannya gitu, ya seperti yang Pak Kasin sampaikan itu, ya semoga aja lah. Pokoknya saya bisa baca parita, saya hafal, ya sudahlah. Mungkin hidup saya dalam kesempatan ini saya hanya bisanya seperti itu, ya nggak apa-apa. Saya minimal bisa hafal parita supaya nanti di kehidupan mendatang saya juga masih tetap punya kesempatan untuk belajar dhamma lebih baik. Oke. Karena usia saya, karena keterbatasan saya, ya saya hanya bisa baca parita. Oke, tak apa-apa, cukup bagus. Atau tujuan saya sebetulnya ke wihara ini ngapain ya?
Ya saya cari temen lah. Karena di pekerjaan saya sudah temennya ya banyak, tapi kan lingkungannya beda sama kalau wihara. Jadi saya mau cari temen. Oh ya enggak apa-apa. Tiap orang tujuannya kan beda-beda. Nah, jadi sekarang supaya kita mau bersemangat untuk berjuang dalam Dhamma, tentukan dulu tujuan. Nah, tujuannya adalah untuk memotong ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Nah, lalu muncul apakah rasa tidak enak tadi? Gimana nih? Apakah disadari saja? Apakah gimana ini? Ya tergantung tujuan. Kalau tujuan Anda misalnya, saya pokoknya mau fokus saja sudah. Apa saja yang bukan objek saya abaikan. Itu sama dengan kalau saya bekerja. Jadi kalau saya bekerja, misalnya ini saya mau menyelesaikan tugas ya. Jadi di kantor ini ada pekerjaan seperti ini, maka jangan ganggu saya sampai jam pulang. Apapun juga yang kamu butuhkan, tulis saja. Nanti waktu jam pulang, jam 4 atau jam 5, baru kamu serahkan. Penting atau tidak, sudah, saya mau fokus ke situ. Nah, itu tujuan Anda. Nah, jadi Anda kerja nih, selesaikan. Wah, selesaikan sampai jam 4, sudah beres. Apa tadi pesanannya? Ada telepon dari mana saja? Oke. Nah, tetapi Anda sekarang bisa punya tujuan yang berbeda. Misalnya, ini saya mau kerjakan, tapi tugas ini sebetulnya bisa diselesaikan dalam 3 hari ke depan. Jadi deadline-nya itu 3 hari ke depan. Kalau gitu gimana? Ini saya fokus. Nah, beberapa pekerjaan yang kamu bisa selesaikan, kamu selesaikan. Tapi kalau nggak bisa, ya kamu ngetok kantor saya. Nggak apa-apa, saya masih ada kerjaan tapi bisa ditunda. No, ini kan ceritanya beda lagi sama tadi. Tadi itu apa saja yang bukan urusan pekerjaan saya abaikan. Yang kedua, kalau memang urusan ini penting, ya sini saya urus. Karena saya masih bisa menyelesaikan pekerjaan ini untuk beberapa hari ke depan. Jadi urusanmu ini saya selesaikan dulu, sudah selesai, saya bisa lanjut kerja. Dalam pekerjaan kan bisa begitu kan? Ya, nah ternyata di dalam meditasi prinsipnya juga sama. Prinsip meditasi itu ada 2. Yang pertama, apa saja yang bukan objek abaikan. Jadi kita sedang pegang fokus, ya sudah. Waduh, kakinya sakit, abaikan. Pokoknya perhatikan napas masuk, napas keluar, objek kita misalnya, pernafasan. Atau pengulangan kalimat, semoga semua makhluk bahagia. Aduh, bosen sekali. Aduh, banyak pikiran ini tentang rumah, tentang apa. Abaikan semua, pokoknya pusatkan pikiran pada objek. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sama dengan pekerjaan Anda tadi. Jadi saya sudah kerjaan, tapi kalau ada urusan saya bisa selesaikan. Apa toh? Ini Pak, butuh tanda tangan loh, ini segera ini. Karena nanti barangnya akan segera dikirim. Oke, sini bawa masuk sini, saya tanda tangan, selesai. Dah, lalu saya lambung kerja. Nah, itu juga salah satu versi meditasi juga seperti itu. Jadi, apa saja yang bukan objek bisa dijadikan objek. Jadi, ketika kita sedang fokus, kemudian fokusnya pada nafas misalnya, nafas masuk, nafas keluar, muncul pikiran tentang masa lalu atau masa depan. Nah, kita sadari ini sekarang. Pikiran ini pikiran ya, ada pikiran. Kita cukup mengenali itu sebagai bentuk pikiran, karena kita punya 6 indria, jadi sekarang pikiran itu salah satu indria, yang lain ada pendengaran, penglihatan, dan seterusnya. Pikiran. Disadari, lenyap nggak nih? Kalau lenyap ya sudah, kita kembali ke objek. Tapi kalau nggak lenyap, beberapa saat disadari, yang penting kita tidak melekat pada objek itu. Wah, kok nggak hilang-hilang? Nah sudahlah, kembali dulu ke objek awal, napas. Terus ketika mendengar suara kresek-kresek nih, sebelah ini ngapain meditasi gerak-gerak aja. Kemudian kita pendengaran. Ya sudah, dia masih tetap gerak atau ada musik nih di kampung sana atau di rumah sebelah nih ada musik keras. Kita hanya pendengaran. Sudah, musiknya tetap, tapi saya sudah tidak terlalu emosional. Nah, apa sih tadi? Mungkin depan rumah ya, atau mungkin di ruang tamu rumah kita. Anak-anak ini kenapa nyetel TV kenceng banget ya? Nah, tapi kita kemudian hanya sadari pikiran atau pendengaran. Sudah, suara TV-nya tetap, tapi kita sudah nggak perlu tahu hari ini hari apa ya, jam berapa. Kayak ini tuh acara yang paling saya sukai ini. Kita sudah tidak menganalisa itu.
Nah, disadari, kemudian ya sudahlah, terserah. Kemudian kita kembali ke fokus. Nah, jadi di dalam meditasi juga ada dua. Karena itu kalau Anda tadi tanya, ada perasaan nggak enak, disadari atau diapakan, kembali ke objek, ya tergantung Anda. Anda mau kembali ke objek, bisa. Itu namanya nanti pakai yang disebut apa saja yang bukan objek, abaikan. Ya, itu sama dengan Anda kerja tadi. Pokoknya saya nggak mau ngurus sampai jam tertentu, hanya urusan kerjaan saya. Karena nanti sore harus saya selesaikan. Atau Anda mau berbagi waktu. Apa? Tanda tangan. Oke, sini saya tanda tangan. Baru melanjutkan kerjaan. Itu yang tadi Anda sampaikan. Ada rasa nggak enak, disadari sampai lenyap. Nah, apa itu? Tanda tangan. Oke, selesai, lenyap. Karena sudah diselesaikan. Begitu? Jelas? Mau jadi Bante Jaya Sito? Untuk saingan sama Bante Santa Cito? Ya, oke. Baik. Sudah terjawab ya apa yang saya sampaikan? Oke. Ibu-ibu, belum ada yang tanya? Ya, saya izin bertanya ya Bante, perkenalkan saya Novita. Saya ingin bertanya Bante, dalam berjuang dalam Dhamma itu kapan kita harus berjuang terus, kapan kita harus membedakan antara berjuang dengan bijaksana dengan memaksakan diri Bante. Jadi kapan harus berjuang terus, kapan harus ya udah berserah aja gitu Bante. Terima kasih. Iya. Ini sebetulnya tergantung dengan tujuan. Jadi maka kita harus tentukan tujuan hidup kita ini apa. Kalau memang tujuan kita itu seperti tadi ya, sudahlah hidup ini, mungkin dalam kehidupan ini saya sudah tidak terlalu berminat ya untuk keras-kerasan begitu. Jadi ya saya semampunya lah, kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi saya. Oke, itu tujuan Anda. Lanjutkan semampunya. Orang lain ngomong, kamu masih muda, kok begini begitu. Ya itu urusanmu. Saya, mampu saya seperti ini. Kerelaan, kemoralan, konsentrasi saya, ya karena dengan berbagai urusan rumah tangga dan lain sebagainya, kemampuan saya seperti ini saja. Kalau kamu bisa lebih, anumodana, saya ikut berbahagia. Nah, tapi ada satu masa kita, ini, saya merasa hidup ini pendek ya. Umur saya sudah separuh, usia rata-rata manusia ini katakanlah hanya 100 tahun lah. Mungkin bahkan jarang sekali kalau kita membaca berita yang umurnya sampai 100 tahun. Usia saya sudah sekian, wah tinggal pendek sekali. Saya harus berjuang nih habis-habisan ini. Nggak bisa kalau saya nunda-nunda waktu. Ya kalau saya lahir lagi sebagai manusia. Kalau saya lahir lagi tidak sebagai manusia kan hilang kesempatan saya untuk melaksanakan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Karena binatang tadi bisa punya ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Binatang pun punya. Tetapi binatang tidak bisa dilatih untuk melatih kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Jadi, mumpung saya jadi manusia, walaupun usia saya sudah setengah umur, ini mungkin umur saya tinggal pendek, bisa 5 hari lagi, bisa 15 tahun lagi, bisa 30 tahun lagi, tapi kan hidup ini tidak pasti. Kematian itu yang pasti. Saya sekarang hidup, tapi sampai kapan saya hidup kan saya nggak tahu, karena kematian itu pasti. Jadi bisa nanti malam saya mati, bisa 3-4 hari lagi saya mati, bisa 10-20 tahun mati. Nah, kalau seandainya saya mati nanti malam, saya harus berjuang sekarang. Habis-habisan saya harus berjuang sekarang dengan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Nah, tumbuh seperti itu. Itu yang Pak Kasin sampaikan tadi, kata semoga itu. Jadi semoga kita ngerti bahwa hidup ini tidak pasti, ini nyampe ke situ. Bahwa, aduh saya harus berjuang habis-habisan. Nah, kalau sudah berjuang habis-habisan, itu kita kemudian ya terus. Lah, apakah bisa berhenti atau tidak? Berhenti atau tidak itu tergantung kita. Sama dengan Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha dikatakan beliau menyiksa diri. Di dalam tanda petik menyiksa diri 6 tahun. Kata menyiksa diri itu kan kata orang yang tidak jalankan.
Orang yang jalankan mana mau menyiksa diri, dia melakukan lebih banyak daripada orang lain. Nah, kalau sekarang Anda misalnya, hari ini saya lihat dari monitor saya, Anda adalah orang satu-satunya yang menggunakan masker. Orang lain bisa mengatakan Anda menyiksa diri. Menyiksa diri ini orang tidak ada masker kok pakai masker. Tapi kan Anda punya alasan tersendiri untuk melakukan itu. Menggunakan masker, Anda punya alasan sendiri. Dan orang lain mau ngomong itu kenapa? Karena orang lain tidak melakukan itu. Maka dia mengatakan Anda menyiksa diri. Tapi ketika Anda melihat orang lain, Anda juga bisa ngomong, itu juga menyiksa diri. Kenapa? Lah, tidak pakai masker udah di zaman kayak gini masih kamu tahu, kamu. Lah, itu kan karena kita sudut pandang yang berbeda. Orang menjadi biku itu juga ada orang mengatakan menyiksa diri. Saya pernah mendengar sendiri itu. Jadi bukan katanya ya. Jadi saya pernah disampaikan atau mendapat informasi langsung dari orangnya. Kenapa sih Bante kok menyiksa diri? Loh. Saya tidak segila itu untuk menyiksa diri saya sendiri. Saya menjadi biku karena saya happy saya menjadi biku. Lah kalau menyiksa diri kan saya sedih, menderita, terpaksa. Tidak. Sama dengan Anda menggunakan masker kan tidak merasa menderita, tidak merasa terpaksa. Anda happy aja melakukan itu. Sama saya juga menjadi biku juga sama. Nah, kenapa orang mengatakan saya menyiksa diri? Karena dia tidak jalankan. Atau dia sudah jalan, aduh aku nggak kuat kok kalau jadi biku. Aku baru jadi samanera 2 minggu aja saya menderita sekali. Bante bisa sampai begitu lama. Ya karena kita kekuatannya nggak sama. Jadi kalau tadi Anda tanya kepada saya, kapan saya harus berhenti berjuang? Ya saya tidak tahu, karena itu kekuatan Anda sendiri. Sama dengan Anda bertanya, kapan ya Bante saya harus bisa melepas masker saya? Loh ya saya enggak tahu. Anda mau melepasnya di rumah, di wihara, di mana ya mana saya tahu. Kenapa? Karena latar belakang Anda pun seperti itu. Saya kan juga enggak tahu. Masing-masing orang yang tahu tentang dirinya sendiri. Nah, Bante kapan menyelesaikan atau Bante tidak menyiksa diri? Loh saya tidak merasa menyiksa diri. Jadi saya tidak perlu menyelesaikan kegiatan saya menjadi biku karena saya tidak merasa menyiksa diri. Kita masing-masing beda sudut pandangnya. Jadi tugas kita memang tidak lelah berjuang di dalam dhamma. Sampai kapan? Tidak lelahnya itu. Tiap orang beda. Kan ada orang baru jalan 10 langkah aja sudah narik nafas. Lihat tangganya Idaka aja. Anda lihat beberapa orang naik tangga. Baru aduh. Lalu kita jalan santai. Tik. Aduh Nik, kamu kok kuat sekali tuh Nik. Wah iya loh, ya kita kan beda. Jadi terus orang itu tanya, nah kapan kamu berhenti? Loh ya untuk apa saya berhenti? Saya kuat jalan sampai atas. Nah kemudian kita tanya sama dia, lah ngapain kamu berhenti? Ayo dong jalan. Aduh nanti. Kamu jalan duluan aja. Tiap orang beda. Tapi perjuangan itu, ya katanya Pak Kasim tadi, kita butuh semoga. Itu kenapa? Karena tiap orang nggak sama. Ada orang yang menganggap, ini sudah perjuangan keras saya. Kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Bahwa saya berlatih meditasi setahun sekali waktu Waisak itu sudah bagus banget daripada tidak. Oh ya sudah, tidak apa-apa, itu haknya dia. Kita tidak bisa ngomong salah juga. Saya tidak melakukan itu, kamu melakukan itu juga bukan berarti salah. Cuman saya tidak sesuai dengan yang kamu lakukan. Nah kita ada, saya latihan ini kalau sebulan dalam dhamma, menjelang Waisak, saya latihan meditasi, dan saya latihan juga atasila. Oh ya bagus. Itu saya nggak kuat, saya hanya waktu Waisak saja meditasinya dan atasila. Ya enggak apa-apa. Kalau saya ya setiap bulan saya melakukan tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 23 Uposatha itu saya selalu meditasi dan jalankan 8 sila. Kalau saya nggak kuat,
Oh ya, tiap orang beda-beda. Jadi kita jangan menggunakan ukuran orang untuk mengukur diri kita, juga kita jangan mengukur diri kita untuk mengukur orang lain, karena kita jalannya masing-masing. Tapi berjuang itu pasti, sampai kapan? Sampai kita merasa nggak tahan. Pangeran Siddhartha waktu 6 tahun itu kan juga gitu, beliau berpuasa habis-habisan. Wah, temennya 5 kan merasa senang sekali. Wah, ini puasa yang hebat sekali nih. Kita harus jadi temennya dia nih. Supaya kalau dia mencapai kesucian, wow, kita menjadi pendukung yang pertama. Jadi 5 pertapa ini kan nemeni beliau. Berpuasa habis-habisan sampai pegang perut jadi kepegang punggungnya dan seterusnya itu. Tapi kan akhirnya beliau jatuh. Jadi waktu jalan bisa jatuh karena puasanya terlalu kuat dan menerima bubur dari Sujata. Nah, jadi buburnya dikonsumsi. Temennya mengatakan, wah ini perjuangannya sudah berhenti. Tinggal aja lah. Tinggal. Nah, jadi 5 pertapa ini meninggalkan Pangeran Siddhartha. Tapi Pangeran Siddhartha nggak pusing itu. Ya, bodhisattva ini, ya sudah kalau memang 5 ini mau pergi, ya diarahkan. Saya perjuangannya seperti ini, jadi bukan karena orang lain, saya harus berpuasa habis-habisan, sampai badan saya hancur, sampai saya mungkin tidak karu-karuan, karena orang lain, bukan. Ya, saya sudah cukup, ya sekarang saya mengkonsumsi susu ataupun mengkonsumsi bubur ini. Orang lain mau pergi, nggak menghargai perjuangan saya, itu urusan dia. Tapi saya akan buktikan bahwa saya mampu dengan perjuangan ini mencapai kebudaan. Nah, akhirnya beliau kan menggunakan jalan tengah. Ya, makan secukupnya, kemudian latihan meditasi, melatih kesadaran setiap saat, dan akhirnya beliau mencapai kesucian. Bukan karena orang lain, karena dirinya sendiri. Menjadi diri sendiri. Nah, kemudian Bodhisattva Siddhartha yang telah menjadi Buddha ini mencari 5 pertapa. Si 5 pertapa itu kan dari jauh, itu kan pertapa Gotama yang sudah makan itu kan, kita abaikan aja lah. Buddha Gotama tidak pusing dengan pandangan seperti itu, datangi aja. Datangi dan kelihatan bahwa wibawa Pangeran Siddhartha yang telah menjadi Buddha ini demikian luar biasa, maka ke-5 pertapa ini seolah-olah tanpa disuruh, tanpa terdorong untuk melayani. Dan akhirnya beliau membabarkan Dhamma, dan ke-5 pertapa ini menyadari bahwa wah ini pertapa yang kita ikuti ini sudah beda sama dulu, kualitas batinnya sudah mencapai kebudaan, dan akhirnya kan menjadi muridnya. Nah, ini menjadi diri sendiri. Nah, jadi orang lain kan perjalanannya beda-beda. Sama dengan naik tangga tadi, ada yang jalannya pelan, ada yang jalannya kencang, ada yang bisa harus berhenti 3 langkah, ada yang bisa langsung, tiap orang beda. Demikian pula perjuangan kita beda. Makin lambat kita berjuang, makin jauh perjalanan hidup kita. Makin keras kita berjuang, makin pendek kehidupan kita bisa kita selesaikan. Mumpung kita jadi manusia, mumpung kita masih hidup, berjuanglah semaksimal mungkin. Sehingga kalau bisa ya kehidupan ini bisa diselesaikan atau beberapa kehidupan ke depan. Nggak bisa, ya bertekadlah lagi menjadi manusia yang punya kesempatan untuk praktek Dhamma. Begitu? Ya, Bante. Apa tadi? Novi? Bante. Ya. Terima kasih. Selanjutnya. Sukihoto Bante, saya Yorin yang dulu waktu ODM di bawah bimbingan Bante sambat ngantuan. Iya. ODM? Iya pernah di Edaka ODM 1 kali online. Oh, oke. Ya masih ngantuan Bante. Masih ngantuan, normal. Kurang tidur. Ya, oke. Oke, saya berusaha menyampaikan ini agak pelan karena sambil menata kata biar tidak salah ucap dan tidak disalahpahami juga. Saya ini sebagai mbak-mbak yang masih newbie di belajar Dhamma karena baru 2 tahunan di wihara.
masih banyak yang harus saya pelajari. Di sini juga rutin kebaktian, kemudian setiap ada kegiatan meditasi ikut, baca buku dhamma juga, kemudian mendengarkan dhamma di YouTube juga. Banyak yang saya lakukan, termasuk yang mungkin di luar kegiatan yang bukan berkaitan secara langsung. Di luar juga saya mengikuti kegiatan. Nah, di kegiatan luar itu justru apa yang saya pelajari ini akhirnya diuji, Bante. Salah satunya adalah mungkin bertemu dengan orang yang tidak sepaham atau sependapat, atau saya kurang sreg lah istilahnya. Mungkin dalam kegiatan itu saya merasa, oh orang ini koordinasinya kurang, atau ada hal yang saya itu dilibatkan dalam konflik yang sebenarnya bukan konflik saya, pertengkaran-pertengkaran yang saya merasa ini tidak perlu untuk saya ketahui, dan hal-hal yang saya lakukan di luar ini yang walaupun sebenarnya tujuannya adalah berbuat baik, tapi ketika saya mulai dilibatkan dalam konflik-konflik yang harusnya saya nggak terlibat, itu saya merasa capek sekali. Karena capeknya tuh gini, saya dulu di lingkungan yang lama itu terbiasa mendengar suara-suara yang negatif. Kalau ada orang bertengkar, saya juga harus, ini musuhku ya, kamu juga harus ikut musuhi ya, kamu harus ikut tidak suka ya, kan ada tipe orang seperti itu. Nah, ketika saya menghadapi situasi seperti itu lagi, yang saya rasakan bukan marah tapi lelah, Bante. Karena ya daripada saya buang-buang waktu untuk hal yang seperti ini kan tidak berguna juga. Kan bisa saya habiskan untuk belajar dhamma dan yang lain-lain, dan mungkin saya juga punya kok banyak kegiatan lain yang juga berbuat baik. Nah, saya bingungnya itu seperti ini. Kalau saya menarik diri dari lingkungan yang kegiatan yang ini, yang di luar ini, karena saya merasa ini terlalu melelahkan dan membuang-buang waktu, apakah itu sudah tepat? Di sisi lain saya merasa jangan-jangan ini karena kebencian, karena saya tidak suka dihadapkan situasi seperti ini, dan ketamakan karena saya berharap semuanya tuh baik-baik aja, lancar-lancar saja. Atau jangan-jangan karena saya sombong, sok iye, merasa wah aku harusnya belajar dhamma aja lah, gini, orang lain kayak gini. Padahal kalau dibilang sombong juga, yang saya rasakan tuh lebih ke saya tuh capek loh ngadepi kayak gini tuh. Seperti itu, Bante. Jadi, yang mau disampaikan, yang mau ditanya, atau saya cukup menanggapi aja? Gini, apakah pilihan saya kalau saya menarik diri dari kegiatan yang orang-orangnya membuat saya lelah itu lebih cocok? Karena memang itu yang saya rasakan, atau ya harusnya kalau kamu belajar dhamma ya harusnya dipraktekkan sekalian, ya ngadepin orang yang bikin capek ya harusnya mbok terabas saya buat ini apa melatih yang kamu pelajari, seperti itu, Bante. Mana yang lebih tepat? Baik. Ya, jadi belajar dhamma itu tidak ada umurnya ya. Jadi Anda bisa mengatakan wah 2 tahun itu sebentar, tidak ada. Karena mungkin di 2 tahun ini kehidupan ini Anda 2 tahun belajar dhamma. Tetapi kita kan tidak tahu di kehidupan sebelumnya. Karena itu senioritas di dalam dhamma itu bukan karena berapa lama Anda sudah kenal dhamma. Wah, kalau Anda kenal dhamma misalnya baru 2 tahun, sedangkan mungkin di teman-teman Anda di wihara yang sekarang ada pun ada yang jauh lebih lama dari Anda, bisa 20 tahun dan sebagainya, lalu dia menjadi lebih senior. Tidak. Senioritas di dalam dhamma itu adalah seberapa banyak orang melaksanakan dhamma. Jadi, kalau orang itu semakin baik, sebetulnya itu adalah semakin senior. Jadi, bukan karena lamanya, tapi karena manfaatnya dhamma untuk dia apa? Ketamaan, kebencian, kegelapan batinnya menjadi lenyap. Nah, itu dia menjadi senior. Bukan umur. Karena itu Anda tidak perlu menganggap bahwa ya saya baru belajar 2 tahun. Tidak perlu punya pandangan itu. Karena yang penting Anda harus berjuang dalam dhamma itu. Nah, kemudian sangat bagus ya Anda mendapatkan informasi dari banyak hal. Selain ikut puja bakti, meditasi, ya, buku-buku,
kemudian nonton YouTube, ikut diskusi-diskusi, ikut ODM juga, ya, walaupun ngantuk misalnya yang tadi disampaikan, ya, enggak apa-apa, itu normal aja, orang ngantuk tuh enggak salah kok. Semua orang bisa ngantuk, kalau enggak ngantuk malah penyakit, karena enggak bisa tidur, ya. Nah, tapi kebanyakan tidur juga penyakit juga sih. Nah, kemudian kalau sekarang di luar, di dalam pergaulan Anda merasa dhamma diuji. Kata diuji itu bagus. Karena diuji itu, berarti Anda mau lulus atau mau nggak lulus, kan ujian. Kalau Anda lulus, berarti Anda meningkat. Kalau nggak lulus, ya berarti Anda punya kesempatan belajar ulang. Kan seperti itu. Jadi, Anda menggunakan istilah diuji dhamma Anda. Saya cocok itu. Walaupun sebetulnya diuji itu berarti ada si penguji, kan diuji adalah kalimat pasif. Berarti ada tokoh yang menguji. Ya, tapi dalam dhamma sebetulnya tidak ada tokoh yang menguji, tapi oke lah, saya sepakat dengan istilah Anda. Jadi sebetulnya mungkin lebih istilahnya di dalam kehidupan sehari-hari pemahaman dhamma Anda teruji. Jadi apakah teruji untuk bisa, sungguhan nih, saya ngadepi semua ini bisa beres nih. Atau capek sekali nih, apalagi ini bukan urusan saya, kenapa saya begini. Kita di dalam dhamma, sebetulnya kita kan tadi belajar 3 hal tadi ya. Kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Karena kita menyadari ketamaan, kebencian, kegelapan batin itu milik semua makhluk. Bukan cuma manusia saja, semua makhluk. Jadi ketika kita sudah mengerti semua makhluk itu problemnya adalah ketamaan, kebencian, kegelapan batin, dan kita sekarang menyadari adanya kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, maka sebetulnya menghadapi lingkungan kita itu, kita harusnya tahu sumbernya. Anda tadi sudah sedikit menyinggung. Jadi ketika kita, aku kok jadi dianggap harus jadi ngegeng sama dia ya. Dia musuhan sama si A, kemudian aku juga harus ngegeng. Kita tahu, oh itu kebencian. Saya mau ditanamkan kebencian, padahal saya mengembangkan kerelaan. Nah, kalau gitu, Anda bisa, kalau orangnya mau diajak ngomong, orang itu diajari ada nasihat. Sudahlah, abaikan aja lah. Kamu dibenci itu juga sebetulnya merupakan satu hal yang, ya boleh kita katakan begini, kalau di dalam dhamma ya, kita itu punya karma buruk itu seperti kita sedang membawa ransel berisi batu. Jadi karma buruk kita itu, berat sekali ya punggung saya ini, karena ranselnya isinya batu. Kemudian kita misalnya diajari untuk berbuat jahat, atau mungkin orang menjahati kita. Sudah kamu sok baik, sok suci, apa gini-gini. Sebetulnya dia sedang mengambil batu kita. Mengurangi buah karma buruk kita. Tapi kita jadi emosi. Kamu dikasih tahu dhamma malah nggak bener ini. Kita berarti mengambil batunya dia untuk dimasukkan sini. Jadi akhirnya kita ini saling bertukar batu, bertukar beban, dan kita tidak berkurang. Nah, kalau kita pelaksanaan dhamma kita teruji di dalam masyarakat, maka akhirnya kita tahu, oh ini sedang ngambil batu saya, sudahlah, abaikan aja. Nah, kita kemudian memberikan nasihat. Memberikan nasihat itu sebetulnya kita membuat karma baik, mengumpulkan uang saku. Jadi misalnya, ini ya, kita sudahlah, kamu dimaki kayak gitu, ya. Dia kan sebetulnya curhat sama kita, yang Anda sampaikan seolah-olah kalau orang musuhan, kemudian kita diajak musuhan. Sebetulnya dia curhat, supaya kita memusuhi dia, memusuhi musuhnya dia itu, kemudian kita ngomong, lah untuk apa kita harus seperti itu. Biar yang jahat, ya karena apa? Karena dia belum memahami apa maksudnya kita. Orang jahat itu sebetulnya karena dia tidak memahami maksud kita. Ya kalau sekarang kita bisa jelaskan ya bagus, kalau nggak bisa ya tunggu waktunya. Itu seandainya dia bisa diajak ngomong. Tapi kalau sampai nggak bisa diajak ngomong,
kamu nggak tahu dasar, kamu ini sok-sokan gini. Ya kita diam aja dulu, kita terima dulu sampai dia selesai. Nah, sudah selesai, kemudian oke lah, memang sikapmu ya begitu, bisa dimaklumi sih. Tapi apa ya, kita tidak capek sih seperti itu. Jadi kita memberikan nasihat, masukan itu tidak harus menentang orangnya. Anda capek itu karena Anda berusaha menentang. Jadi, aku nggak suka digitukan, Anda menentang. Nah, tadi Anda sampaikan ada kebencian, karena Anda benci dengan, kenapa sih saya mesti dilibatkan? Dan Anda ingin zona nyaman. Jadi zona nyaman yang, kalau aku nggak dilibatkan, kan aku nggak ngurus, berarti aku bisa happy. Anda nggak ngurus pun, Anda bisa berurusan dengan pikiran Anda, karena pikiran Anda itu selalu akan bertemu dengan yang tidak disuka dan berpisah dengan yang disuka. Itu hanya objek-objek luar aja, di dalam batin Anda juga ada. Nah, jadi sekarang, apakah saya perlu menarik diri menghadapi lingkungan seperti itu? Tergantung kekuatan Anda. Kalau Anda kuat, hadapi. Tidak usah menarik diri. Ini Anda sedang teruji. Apakah dhamma yang Anda pelajari selama ini memang bermanfaat untuk menenangkan pikiran Anda. Tapi kadang Anda merasa lelah, Anda mundur sejenak. Mundur sejenak, nanti mempersiapkan diri untuk maju lagi. Nah, atau Anda punya konsep. Saya kan punya pengertian tentang kerelaan, kemurahan, dan konsentrasi. Kenapa enggak saya bagikan kepada mereka dalam bahasa sehari-hari, sehingga mereka menjadi lebih tenang. Karena itu saya termasuk berbagi, termasuk saya mengumpulkan uang saku saya untuk perjalanan jarak jauh. Ransel di punggung saya yang berat ini harus saya bawa. Nah, tetapi juga uang saku harus saya juga buat. Jadi hentikan kejahatan, jadi ranselnya jangan ditambah batu lagi, tambah kebajikan, yaitu mengumpulkan uang saku. Sehingga perjalanan kita berjuang di dalam dhamma itu, lama-lama uang saku kita banyak, jadi jalannya lebih lancar, kita bisa beli sepatu, beli payung, ya beli makanan di jalan, artinya uang saku kita banyak, kita punya kesiapan mental yang lebih bagus, kemudian juga batunya ini lama-lama juga habis, karena kita bisa tinggalkan di beberapa tempat dengan kesabaran kita, dengan maaf kita, dengan pengertian kita, itu kan akhirnya batu kita berkurang. Akhirnya ranselnya kita berkurang isinya, perjalanan jauh bisa kita selesaikan, yaitu perjuangan di dalam dhamma. Kapan harus maju, kapan harus mundur, kapan harus berhenti, tentu hanya kita yang bisa menentukan, karena kekuatan tiap orang tidak sama. Cuman kalau saya menyarankan, maju sampai maksimal. Hadapi sampai Anda merasa, ternyata problem yang mereka ciptakan itu, bagi saya bukan satu problem. Kalau Anda bisa seperti itu, wah, pengertian dhamma Anda sungguh-sungguh teruji. Dalam 2 tahun Anda belajar dhamma, Anda bisa memahami itu, berarti dulunya Anda sudah banyak belajar dhamma. Ini hanya mematengkan aja. Makanya di zaman Sang Buddha, banyak sekali orang yang belajar dhamma, sekali mendengar Sang Buddha kok langsung mencapai pencerahan. Kenapa? Karena dia sudah mengumpulkan dari pelajaran yang dulu-dulu. Itu yang membuktikan bahwa bukan karena lamanya. Lamanya belajar dhamma itu ada yang namanya Dewadatta. Itu lama sekali. Karena beliau salah satu saudara juga sama Sang Buddha dan dia menjadi biku. Sampai mati dia masih tetap jahat. Tapi di beberapa kisah, seperti tadi 5 pertapa, salah satunya itu begitu mendengar dhamma langsung mencapai pencerahan. Kenapa? Karena dia sudah lama mempersiapkan ini. Jadi sebentar pun bisa mencapai pencerahan. Lama pun belum tentu mencapai pencerahan. Karena senioritas di dalam dhamma bukan karena lamanya dia mengenal dhamma, tapi berapa cepat dia bisa sukses di dalam pelaksanaan dhamma untuk mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin dengan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Jelas itu? Ya, jelas Bante. Anumodana Bante. Terima kasih. Baik. Anda mendengar penjelasan saya tidak mengantuk? Enggak Bante. Aman. Hari ini berarti ada UDM juga. Berarti ada kemajuan. Wah, bagus sekali. Pertanyaan dari YouTube ya Bante. Dari Bapak Edward
Huang dari Medan. Ada ungkapan dunia hancur karena diamnya orang baik. Jadi bagaimana cara seorang Buddhis memberikan inspirasi dan motivasi untuk lingkungan yang toksik agar tidak lelah berjuang dalam Dhamma? Ya, ini sebetulnya mirip dengan yang barusan ditanyakan ya. Jadi kadang-kadang kan kita lelah ya. Aduh, gimana ini? Nah, salah satu hal yang kalau tadi kan saya sampaikan kita berusaha menjelaskan kepada lingkungan kita yang toksik itu tadi ya. Tadi istilahnya kan kalau mereka punya permusuhan kita ya maunya ditarik ke mereka. Sebetulnya itu ya toksik itu. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ya kita masuk ke di dalam pelaksanaan Dhamma ini supaya teruji apa yang sudah kita pelajari dan sudah kita praktekkan ini bisa teruji di dalam realitanya. Tetapi kadang kita juga lelah. Kalau sudah lelah itu apa yang harus kita lakukan? Tadi saya sampaikan mundur. Mundur itu bukan berarti kita kemudian tidak berhubungan dengan mereka. Cuman kita membuktikan bahwa saya sebagai contoh orang yang melaksanakan Dhamma, saya bisa memperoleh kedamaian di dalam pikiran saya karena saya bisa mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Jadi, dalam hal ini kita menjadi percontohan. Kalau kita sudah tidak mampu untuk mempengaruhi orang lain, jadikanlah diri kita sebagai contoh. Pertama kan kita nasihati, karena tadi benar ya, jadi dunia bisa hancur karena orang baik itu diam saja melihat kejahatan. Nah, jadi tadi saya sampaikan juga bahwa kita berusaha menasihati dulu kalau dia mampu dan mau mendengar. Tapi kadang-kadang nasihat kita itu ditanggapi secara negatif. Sok sucimu kamu ini baru belajar Dhamma aja kegayaan. Apalagi orang yang kita nasihati itu adalah yang lebih senior daripada kita. Umurnya mungkin paman kita, mungkin kakek kita, atau siapa saja. Kadang-kadang kita nasihati, kamu apa masih muda aja sok-sokan, kamu belum ada di sini, saya sudah ngerti banyak hal dan seterusnya. Mereka mengeluarkan otoritasnya. Nah, kita kemudian, waduh, saya tidak bisa nasihati. Oke, kalau saya tidak bisa nasihati, bisa nggak saya cari orang lain yang bisa didengar nasihatnya sama dia? Jadi di dalam dunia ini kita ada orang yang biasanya kita turuti. Kalau umat Buddha salah satunya misalnya Sang Buddha itu yang kita turuti sehingga kita bisa ngambil beberapa khotbah Sang Buddha yang misalnya coba dengarkan tuh, ada kan dulu riwayat Sang Buddha yang begini-begini. Nah, itu termasuk orang yang bisa kita turuti. Nah, demikian pula orang lain. Kalau kita tidak punya otoritas untuk memberikan penjelasan kepada orang lain, carilah orang yang punya otoritas. Misalnya, ada orang yang pemarah. Kemudian kita nasihati dia malah marah. Tambah marah karena kita dianggap sosokan. Oke. Kalau gitu gimana? Kita cari orang yang dia dengarkan itu siapa? Oh, mungkin ayahnya dia. Oke. Atau teman karibnya dia. Oke, kalau gitu kita pesen sama teman karibnya dia, tolong dinasihatilah dia jangan marah-marah, kasihan sama keluarganya. Kalau pulang kerja terus marah-marah kan kasihan pasangan hidupnya. Nah, jadi teman karibnya ini nasihati. Karena dia teman karib, dia mau mendengarkan, mungkin dia mau berubah. Jadi, dunia hancur karena orang baik diam. Itu bukan diem saja, tapi orang baik bisa mencari cara untuk dia bisa menyampaikan informasinya kepada orang-orang yang mungkin dianggap kurang baik itu. Ini adalah cara yang kedua. Ya, cara pertama nasihati sendiri, cara kedua mencari significant others atau orang yang dianggap layak oleh orang tersebut, oleh yang bersangkutan untuk didengar nasihatnya. Ya, dalam banyak kasus kadang-kadang saya juga sering mendapat pengalaman seperti itu. Suami istri datang ke wihara, kemudian dia tanya, istrinya tanya, Bante, laki-laki kalau nggak kerja itu baik nggak Bante? Masa istri yang kerja terus laki-laki pengangguran di rumah itu baik nggak Bante? Lah saya kan jawab secara logika toh. Ya tentu suami kan punya tanggung jawab juga ya, perlu bekerja,
nanti supaya bisa membahagiakan istri, walaupun mungkin penghasilannya nggak sebesar istri, tapi kan kalau bisa mungkin hanya membelikan makanan kecil lah kepada istri, mungkin itu juga sudah cukup menghargai. Jawabannya kan netral. Istrinya langsung mengatakan, tuh dengerin tuh, kata-kata Bante tuh dengerin. Apa yang dia maksudkan dengan cara itu? Langsung saya ngerti, ini di rumah sudah banyak nasihat nih. Dinasihati begitu suaminya nggak mau, pokoknya males-malesan. Mungkin dia sudah nyuruh bapaknya juga, mertuanya maksudnya kan, jadi bapaknya si suami, tetap nggak mau nurut. Tetap males-malesan. Nah, mungkin dia sering dengarkan saya atau nonton YouTube saya, mungkin saya dianggapnya sama dia layak dipercaya, layak didengar nasihatnya, nah dia bawa ketemu. Untuk dikatakan di depan saya, tuh dengerin, kata Bante tuh. Jadi laki mesti gini. Artinya apa? Dia menggunakan saya untuk menasihati. Kenapa? Karena dia sudah nggak mampu. Jadi bukan karena dia orang baik yang diam, tidak. Dia orang baik yang sedang mencari cara untuk menasihati. Anda tentu juga pernah mendengar seperti itu. Anda mungkin juga pernah mengalami seperti itu. Jadi teman Anda tanya dan akhirnya teman Anda mengatakan, tuh dengerin tuh. Kalau orang lain ngomong ya gitu itu. Itu Anda berarti Anda dianggap orang yang punya otoritas untuk menjelaskan kepada si orang yang bersangkutan tersebut. Nah, setelah kita bisa menjelaskan, tapi kalau tidak bisa ya kita pinjam orang lain, nama kita, orang lain, atau kalau kita karena kita nggak bisa ketemu Sang Buddha, langsung kita mengatakan, menurut Sang Buddha, di dalam buku, di dalam khotbah Sang Buddha tentang ini, itu adalah begini. Itu sebetulnya kita pinjam nama Sang Buddha untuk dipakai menjelaskan. Kemudian yang ketiga adalah kita menjadikan diri kita sebagai contoh. Jadi kita tidak bisa nasihati, tapi jadikanlah kita contoh. Jadi kita contoh yang baik karena melakukan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Sehingga orang melihat, loh, kok kamu sekarang jadi baik loh. Dulu ingat saya tuh kamu tuh pemarah loh. Sekarang kok kamu jadi sabar nih gimana? Saya ini pemarah masih emosi ya saya sama orang-orang gitu. Jengkel sekali saya. Masa orang ngomongnya seenaknya, kelakuannya seenaknya, kamu kok sekarang bisa sabar? Nah, kita sudah menjadi contoh. Baru kita menjadi orang yang layak bagi dia untuk didengar. Tadi pertama kita nggak layak. Ya, kamu cah anak kecil aja ngomong macem-macem. Jadi kita pinjam orang. Tapi pinjam orang kok nggak ketemu juga yang cocok. Ya sudah, kita sendiri pokoknya saya jalani yang terbaik. Sehingga orang akhirnya, kamu kok bisa sabar ini dari mana? Ya, karena kan saya mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Apa itu? Nah, dia dijelasin pelan-pelan. Dan akhirnya dia bisa terima. Nah, jadi dengan lingkungan yang toksik pun juga begitu. Kalaupun kita tidak bisa nasihati, ya kita minimal jangan jadi orang yang toksik juga. Jadi kita diem. Mereka ngomong kan kita tidak bisa, kalau kita bisa ninggalkan lingkungan itu, ngobrol mereka, ngerti nggak kamu bahwa si A itu gini. Kita kalau bisa ninggalkan itu bagus. Tapi kalau nggak bisa, gimana? Menurut pandangmu? Kadang-kadang kita ya tadi seperti dikatakan tuh capek. Karena kita dengerin, ya sudahlah saya di sini tanggung daripada saya pulang ya. Dengerin, si A gini-gini. Kadang-kadang kita ditanya, gimana pendapatmu itu? Kalau si A, aduh, sudah tidak dengerin, ditanya pendapat. Dasar ini orang yang jebak juga. Terus kita paling jawabnya ya netral. Ya tiap orang beda-beda lah. Mungkin pandangan kita yang terlalu berharap sama dia, jadi kita menganggap dia itu jahat. Sudahlah kalau kita sebetulnya jawabannya adalah berdasarkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi tadi. Dengan tidak dengarkan apapun, tapi kita bisa nasihati. Nah, jadi akhirnya kita jangan menambah toksiknya. Biasanya karena ego kita, ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, kita nambahin toksik. Ini coba Anda perhatikan baik-baik di pergaulan Anda. Kadang kita nggak nyadari. Kamu tahu nggak si A itu jahat? Kamu baru tahu jahatnya segitu. Saya tak lebih tahu, saya itu teman kecilnya dia. Wah, dia itu loh, kita malah jadi lebih toksik daripada ya orang. Orang itu hanya ngomong, dia itu penipu ya. Kamu kenal dia itu baru berapa lama?
dia penipu gitu. Saya ini teman kecilnya dia. Wah, dia orangnya bukan cuma penipu dan juga bukan cuma dia, adiknya, kakaknya, bapak mamanya. Aduh, dia itu resep keluarga penipuan itu. Lulu, kita malah nambahi toksiknya. Itu apa artinya? Bahwa kita tersesat di lingkungan yang toksik. Memang berarti kita salah pergaulan. Jadi ibaratnya kertas untuk membungkus sampah ya kertasnya jadi bau. Kita salah pergaulan. Tapi kalau kertas ini untuk membungkus dupa kan jadi baunya wangi. Wah, saya belum kuat nih ngurusi yang toksik, saya harus mundur. Tapi kalau kita sudah kuat, kita diam aja. Gimana menurut pendapatmu? Sudahlah, itu kan karena kita berharap terlalu banyak. Nah, kita mulai bisa nasihati. Kalau nggak bisa nasihati, ya sudah, saya nggak mau mikiri orang-orang kayak gitu. Ya kita diem. Jangan menambah toksiknya itu. Ya, nah, itu sikap-sikap kita menghadapi lingkungan kita yang toksik. Jadi boleh diem, boleh cari orang lain, atau kita menjadi percontohan, menjadi orang yang tidak toksik. Saya kira demikian jawabannya dari tempat yang jauh ya. Edward Doang ini orang Medan ini tahu saya. Jadi cukup jauh dan ini berarti acara ini diikuti sampai ke Medan. Luar biasa. Wandami Bante, saya Doni, izin bertanya Bante. Bante tadi menyebutkan soal kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Nah, ketika banyak di masyarakat itu ketika kita berjuang dalam dhamma ini, dalam konsentrasi misalnya bermeditasi seperti itu, beberapa kita temui itu ada orang itu yang memang misalnya ikut retreat meditasi itu baik sekali gitu Bante. Ya katakanlah memiliki jam terbang yang baik, yang tinggi gitu Bante dalam bermeditasi, konsentrasinya, pengendalian dirinya itu baik sekali begitu Bante. Tapi ketika setelah retreat meditasi itu dalam kehidupan sehari-hari itu kurang memiliki pengendalian diri Bante, kurang mengendalikan dirinya seperti pada saat dia retreat meditasi atau bermeditasi itu sendiri. Bante. Nah, yang saya tanyakan itu tipsnya bagaimana Bante agar apa yang dia lakukan pada saat bermeditasi, pada saat mengikuti retreat meditasi dengan baik itu dapat teraplikasi di kehidupan sehari-hari Bante. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih Bante. Baik, jadi begini ya. Di dalam masyarakat, kadang juga kita juga punya konsep yang mungkin mirip seperti itu. Waktu kita latihan meditasi itu mantap baik. Tapi di kehidupan sehari-hari agak ngaco. Nah itu yang tadi sampai ada yang mengatakan, aduh percuma lah kamu meditasi, kamu masih kasar sekali omonganmu, pemarah lah, apalah. Itu kan tadi konsepnya mirip seperti itu kejadiannya. Jadi kadang-kadang kita juga, wah kok dia gini ya. Nah, nomor satu sebetulnya ya kita harus menyadari bahwa kalau kita si pelaku ya, kalau kita si pelaku yang kita meditasi hasilnya baik, konsentrasinya tinggi, tapi masih di kehidupan sehari-hari kita merasa masih banyak kekurangan, itu kita butuh waktu untuk berubah. Karena tadi saya sudah sampaikan, ketamaan, kebencian, kegelapan batin kita ini sudah terbawa dari ribuan tahun yang lalu mungkin, sedangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi itu mungkin baru berapa lama lah kita belajarnya. Jadi kita berusaha menerima kenyataan, berdamai dengan diri sendiri bahwa saya ini memang masih dalam proses belajar. Tapi sekarang bagaimana kalau kita juga melihat orang lain? Jadi, dia ini hebat loh. Wah, pelaku meditasi yang hebat, dia latihan di banyak tempat untuk waktu yang lama. Kadang-kadang masa puasa aja 3 bulan dia latihan meditasi di sana, di sini. Semua tempat sudah pernah dia jalani dan lain-lain. Tapi kok kehidupan sehari-hari ngaco ya? Nah, kita satu memaklumi bahwa dia sedang belajar. Itu sama dengan diri kita. Jadi kita juga berdamai dengan dia bahwa ini masih belajar lah, maklumi aja. Namanya juga orang
masih banyak ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Tapi nomor 2 adalah bahwa kita atau orang itu juga kadang kita tidak bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang tadi Anda sampaikan paling akhir tadi. Jadi meditasi itu sebetulnya di tempat pelatihan itu adalah latihan meditasi. Huruf besar latihan. Ya, caps lock itu huruf besar semua, latihan di blok lagi, di bold, latihan meditasi. Bukan meditasi yang sesungguhnya. Karena meditasi yang sesungguhnya itu justru di kehidupan sehari-hari. Maksudnya gimana ini? Kalau di tempat pelatihan meditasi, kita diajarkan, misalnya, ayo coba duduk meditasi. Apa objeknya? Napas masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Nah, tadi Anda katakan konsentrasinya bagus, pencapaiannya bagus, mantap. Artinya apa? Cepat pegang objek, tahan lama. Itu konsentrasinya bagus berarti. Kemudian meditasi jalan, kanan kiri, wah konsentrasinya bagus, cepat pegang objek, tahan lama. Oke. Nah, sekarang di kehidupan sehari-hari, dia lupa bahwa ini sebetulnya adalah latihan meditasi yang sebenarnya. Istilah tadi adalah teruji damanya itu justru di kehidupan sehari-hari. Yaitu bagaimana sekarang? Kalau tadi dilatih dengan napas masuk dan napas keluar, disadari sebetulnya di kehidupan sehari-hari berusaha menyadari apa saja yang sedang kita lakukan dan ucapkan dan pikirkan. Kemudian waktu jalan kanan kiri, sebetulnya itu latihan untuk menyadari apa yang kita pikirkan, ucapkan, dan lakukan. Jadi selama latihan kita menggunakan tubuh kita, napas kita, kemudian langkah kaki kita untuk mengembangkan kesadaran. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan kegiatan kita sehari-hari itu untuk latihan menyadari hidup adalah saat ini. Nah, ketika orang tidak bisa menghubungkan latihan meditasi dengan aplikasi sehari-hari, maka di kehidupan sehari-harinya dia pasti bergejolak, tidak karu-karuan, karena dia lupa bahwa latihan meditasi itu hanya di tempat latihan, tapi praktek meditasi ada di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi tipsnya bagaimana sekarang supaya kita bisa pakai, yaitu tanamkan di dalam diri bahwa pelatihan meditasi di manapun tempatnya itu hanya latihan. Itu sama dengan kalau Anda belajar mobil, kan ditulis juga di belakang mobil itu ditulis latihan. Ya, Anda akan baca itu huruf besar semua, di caps lock semua, huruf besar, di belakang latihan. Nah, Anda tidak bisa menggunakan mobil itu untuk di kehidupan sehari-hari, itu hanya untuk latihan. Yang paling penting ketika Anda lepaskan dari mobil yang ditulis latihan itu, tapi dipakai di kehidupan sehari-hari. Kalau Anda pakai ke mobil tanpa tulisan latihan, tapi Anda tetap pelan-pelan, kemudian ratingnya kanan, beloknya kiri, dan lain-lain, ya pasti ketubruk mobil yang lain. Tapi kalau ditulis latihan, rating kanan, belok kiri, orang maklum, oh namanya masih latihan. Nah, jadi kita waktu bermeditasi itu, di tempat meditasi ya seperti kita menggunakan mobil tulisan latihan. Tapi ketika di kehidupan sehari-hari kita sudah menggunakan, mengaplikasikan kemampuan nyetir kita itu untuk nyetir mobil dari jalan tanjakan, jalan tol, jalan turunan, jalan macet dan sebagainya, kita sudah memahami prinsip-prinsip dasar di dalam nyetir kendaraan. Demikian pula ketika kita pelatihan meditasi, kita belajar mengendalikan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Begitu kita ngerti prinsip-prinsipnya, kita gunakan di kehidupan sehari-hari agar mencapai kebahagiaan di dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk diri sendiri maupun lingkungan. Karena itu, jangan lelah untuk berjuang di dalam Dhamma, karena berjuang di dalam Dhamma minimal kita memperbaiki diri kita sendiri, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dan ketika kita bisa memperbaiki diri kita, pikiran, ucapan, dan perbuatan,
kita bisa juga berbagi kepada lingkungan, bahkan bisa juga menjadi contoh kepada lingkungan untuk mereka sama-sama berjuang di dalam Dhamma, berjuang dengan memperbaiki pola pikir, ucapan, dan perbuatannya. Semoga diskusi kita dalam kesempatan ini memberikan manfaat, menambah semangat kita untuk selalu berjuang di dalam Dhamma, karena hanya di kehidupan ini kita sebagai manusia yang pasti sudah terlahir sebagai manusia, ya sudah mengenal Dhamma, sudah mengerti tentang kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Jangan nunggu kelahiran-kelahiran berikut yang belum tentu sebagai manusia. Berjuanglah dengan keras agar usahakan di dalam kehidupan ini minimal kita mencapai salah satu tingkat kesucian, sehingga akhir kehidupan menjadi satu kebahagiaan bagi kita, karena hidup kita tidak sia-sia, karena kita telah melaksanakan Dhamma secara maksimal. Terus berjuang di dalam Dhamma, jangan pernah putus asa, karena hidup Anda adalah tergantung pada perjuangan Anda masing-masing. Demikian, terima kasih, dan saya kembalikan kepada moderator kita yang luar biasa.